Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nay Asa Destianti. Saya dari D3 Manajemen Informatika dengan NPM 204-23016 dari kelas C23. Di sini saya akan menjelaskan desain user interface dari aplikasi to-do list yang saya buat. Nah, di sini sudah tertera. Di sini saya membuatnya melalui aplikasi Visual Studio Code. Dan bahasa pemrograman yang saya pakai adalah bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, langsung saja ke desain user interface-nya. Nah, jadi ini adalah desain user interface yang saya buat, yaitu aplikasi to-do list. Nah, oke, dimulai dari tampilan latar belakang atau background. Di sini latar belakang saya menggunakan gradasi dengan perpaduan warna biru, ungu, dan peach. Nah, jadi tujuannya itu supaya atau memberikan kesan estetis yang dinamis dan menarik perhatian ketika digunakan. Kemudian untuk letak halaman, nah di sini saya menggunakan flexbox untuk menyusun elemen secara vertikal dan horizontal dengan konten utama yang berada di tengah. Nah, jadi konten utamanya itu adalah to-do list-nya yang ini. Kemudian tujuannya itu supaya tampilannya itu lebih responsif dan rapi ketika digunakan. Oke, selanjutnya kotak putih di sini saya berikan sedikit sudut tumpul atau shadows untuk memberikan efek supaya kotaknya itu agak ke dalam dan terlihat rapi. Nah, dan tujuannya itu supaya jadi aplikasi atau bagian yang putih ini dengan background atau latar belakangnya ini itu terpisah. Jadi untuk aplikasi to-do list-nya itu supaya terlihat jelas, memberikan penegas seperti itu. Kemudian untuk bagian ini atau header ya, judul dan tanggal di sini. Jadi judul to-do list dengan subjudulnya itu saya tampilkan hari, tanggal, dan tahun. Jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi yang konteks seperti tanggal, misalkan hari ini hari Minggu kan, saya akan membuat list. Nah, jadi dari aplikasi to-do list ini akan secara otomatis mengikuti harinya. Misalkan besok saya akan membuat list lagi. Nah, maka tanggal yang di sini itu akan mengikuti Misalkan besok hari Senin, ya pasti di sini pun akan hari Senin. Kemudian di sini ada input dan add. Nah, jadi kolom input ini fungsinya itu untuk menambahkan tugas baru. Nah, di sini kan untuk menambahkan tugas baru dengan tombol yang di sampingnya, yang ini bagian add. Nah, ini tuh berfungsi untuk melis. Jadi ketika kita masukkan di sini tugas, misalkan makan add. Nah, maka akan ada. Kemudian misalkan mengerjakan tugas IMK pukul 07.00 add. Nah, maka akan ada itu. Kemudian untuk daftar tugas, nah ini adalah daftar tugas. Jadi tugas yang ditampilkan ini di sini saya gunakan warna abu-abu kebiruan, dan jadi ketika saya mengklik bagian sampah ini akan keluar tombol ungu untuk menghover bahwa si tugas ini akan dihapus seperti itu. Kemudian di sini juga saya menggunakan checkbox dan tombol hapus. Nah, checkbox dan tombol hapus. Jadi ketika checkbox ini diklik, maka akan keluar checklist, dan ketika
checkbox yang sampah kita klik, maka akan menghapus daftar tugasnya seperti itu. Kemudian di sini juga saya menambahkan efek hover atau animasi. Jadi setiap tugas itu memiliki checkbox untuk menandai tugas yang selesai dan tombol hapus yang berupa ikon sampah ini. Oke. Kemudian saya menambahkan efek hover atau animasi. Jadi setiap tugas yang saya list akan memberikan efek hover. Jadi kayak apa ya? Kayak eh, didorong ke depan si tugasnya itu, misalkan kayak gini. Mandi pukul 10.00. Nah, jadi ketika kita mengklik salah satu dari daftar tugasnya, akan ada animasi atau hover lah disebutnya, hover ke depan seperti itu. Kemudian misalkan saya reload aplikasinya, jadi efek animasinya itu akan keluar. Nah, jadi dari bayangan menuju ke jelas gitu. Sekali lagi saya contohin. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Itu adalah efek hover atau animasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan desain user interface pada aplikasi To-Do-List yang saya buat masih banyak kekurangannya, masih banyak salahnya. Saya Neng Asa Destianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.